Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam kita jumpa kembali dalam ibadah live streaming di Minggu tanggal 4 April 2021. Hari ini adalah hari di mana kita memperingati Hari Paskah. Selamat Paskah buat kita semua. Hari Minggu adalah hari di mana sejarah dicatatkan sebagai hari Minggu. Itu adalah hari kemenangan. Ini adalah hari di mana semua orang dan seluruh dunia mereka bekerja, dan selama Senin sampai dengan Sabtu dan hari Minggu mereka harus berhenti untuk apa saudara? Untuk berhenti dari segala aktivitas yang lain, karena hari Minggu adalah hari perhentian. Dicanangkan sebagai suatu hari yang bersejarah bagi seluruh umat manusia. Agama apapun, hari ini setiap hari Minggu, semua berhenti. Itu menunjukkan bahwa semua itu mengakui kehebatan dan kedahsyatan daripada Allah dan Tuhan kita yang kita sembah. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 4 April 2021, kita merayakan Paskah. Ini adalah Paskah yang kedua, kita merayakan lewat live streaming di rumah. Amin ya Bapak Ibu. Saya berharap hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat. Akan kita usahakan untuk kita tatap muka dengan mempertimbangkan beberapa hal yang sudah mulai kelihatannya ada sedikit kelonggaran dalam hal pertemuan-pertemuan. Sehingga saya akan ke Hotel 88 dan akan mendiskusikannya dengan pengurus gereja juga untuk kita mulai live secara tatap muka di Hotel 88. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mulai ibadah. Namun sebelumnya mari kita satu hati. Dan saya mau ingatkan kepada kita semua untuk boleh mempersiapkan roti dan anggur. Bapak Ibu boleh taruh di depan, dan sebentar kita juga ada perjamuan kudus dan kita doakan. Mari kita satu hati untuk berdoa buat ibadah kita hari ini. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh memperingati 2000 tahun yang lalu Engkau telah datang ke dalam dunia, menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib, dan hari ini Engkau bangkit dari kematian. Engkau berikan kepada kami kemenangan, Engkau berikan kepada kami kekuatan, Engkau berikan kepada kami jaminan kepastian hidup kekal ketika kami percaya dan serius dengan Engkau. Ketika kami sungguh-sungguh kepadamu, melangkah mengikuti Engkau, hari ini pun kami ada bersama dengan Engkau. Biarlah hari ini Tuhan tolong ibadah kami dari awal sampai selesainya. Tuhan urapi dan berkati puji-pujian yang ada, sehingga ketika kami mendengar pujian ini, kami membuka hati kami dan kami boleh dijamah, dikuatkan, dimampukan di dalamnya. Bahkan lebih daripada itu, firman Tuhan yang kami terima mengokohkan iman kami, membangkitkan semangat kami, memotivasikan kami kembali untuk Bapa tetap kuat dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik, menyerahkan hidupan kami dan ke ibadah kami hari ini dari awal sampai selesai ke dalam tangan Tuhan. Urapi dan kuduskan laptop, baik PC, handphone maupun apapun yang kami gunakan untuk menyaksikan siaran live streaming hari ini. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Lebih daripada itu, Tuhan kuduskan dan berkati hidup kami, tubuh roh kami, segala gangguan yang coba dibangun oleh kuasa kegelapan, ganggu konsentrasi kami, pikiran kami dalam ibadah. Kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Kami benar-benar sekalipun di rumah, namun kami tetap bersuka cita dalam untuk menyambut hadirat Tuhan, lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia
selamatkan. Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku.
Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku.
Ya Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa buat anak-anak kita. Anak-anak dimanapun mereka berada, kita tetap usahakan setiap minggu ibadah kita doakan mereka. Adik-adik, salam semuanya. Sudah kumpul semua kepada Papa dan Mama? Masih tidur. Jangan tidur terus dong. Ya, ayo kumpul kepada Papa dan Mama. Dan mari adik-adik semua, Papa dan Mama dekatin dan lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti saya berdoa. Bapak Ibu boleh tumpangkan tangan Bapak Ibu kepada mereka, dan kita satu hati untuk mendoakan anak-anak kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, siang hari ini di tengah-tengah kami sebelum dengar firman-Mu, kami datang kepadamu Bapa, dan kami mau mendoakan anak-anak kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Kami datang kepadamu dalam hadirat-Mu, kami bersama dengan orang tua yang ada. Kami membawa anak-anak kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Kuasa Tuhan, naungan Tuhan selalu membentengi anak-anak ini. Mari Bapa kami berdoa dan memberkati anak-anak kami dalam nama Yesus. Turunlah urapan-Mu, hikmat-Mu, wahyu-Mu dalam kehidupan anak-anak ini. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang sehat, anak yang kuat, anak-anak pintar, anak yang cerdas, anak yang berhasil, anak-anak beruntung, anak yang muliakan nama Tuhan dalam hidupannya. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Sekolah mereka, pendidikan mereka, kuliah mereka, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati selalu. Berkati orang tua yang mendidik, membina, membesar ke mereka. Berkati kehidupan bisnis, usaha, dan rumah tangga mereka. Berkati anak-anak-Mu yang ada di luar kota, Tuhan tolong sertai, lindungi juga, berkati Bapa. Bahkan anak-Mu Agnes maupun Loren yang sedang hamil, Tuhan tolong Bapa agar dia boleh, anak itu sejak dari kandungannya boleh sehat selalu dan lahir dengan norma. Kami berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami menyerahkan orang tua yang ada, anak-anak-Mu semua ke dalam tangan-Mu hari ini. Kami mulaikan dan serahkan dan taruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ya, adik-adik boleh kembali pegang handphone atau melakukan aktivitas yang lain, tapi sebelumnya nonton dulu ibadah live streaming yang sudah disiapkan oleh Kakak Rianita. Salam bagi kita semua adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Belum pernah ada kasih di dunia
Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini kita mengangkat sebuah tema yang saya percaya bahwa Bapak Ibu pun mungkin sudah pernah sering mendengar setiap kali ibadah Paskah. Seringkali ibadah Paskah adalah temanya adalah Dia sudah bangkit atau kebangkitannya membawa kemenangan. Tapi hari ini saya mengangkat sebuah tema yang juga dikutip dari ayat Alkitab. Temanya adalah Ia tidak ada di sini. Saya ulangi, tema kita hari ini, tema Paskah kita hari ini adalah Ia tidak ada di sini. Amin ya. Bapak Ibu, perhatikan kenapa Dia tidak ada di sini. Karena Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 memberikan kepada kita tentang judul kita hari ini, bahwa Ia tidak ada di sini. Nah, saya bacakan bagi kita semua di Matius pasal yang ke-28 ayat yang 5 sampai dengan 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini." Saya ulangi, Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, seperti biasa ada Maria dan Maria Magdalena. Mereka pergi ke kubur Yesus karena mereka saking sayangnya kepada Yesus, saking mengasihinya Yesus, mereka datang kepada kuburnya untuk mereka melakukan seperti biasa pada zaman itu, berziarah. Orang-orang Yahudi zaman itu suka berziarah ke kuburan. Makanya sampai sekarang pun ada begitu banyak orang yang masih berziarah ke kuburan. Mereka ke kuburan bukan untuk supaya berdoa supaya Yesus itu pindah, tidak. Tapi mereka masih merasa sayang kepada Yesus. Karena sebelumnya, kejadian sebelumnya sangat begitu menggoncangkan kehidupan mereka. Kejadian sebelumnya membuat mereka tergoncang, membuat mereka menjadi murid orang-orang yang tadinya mengikut Yesus, setia kepada Yesus. Lihat idola mereka, lihat orang menjadi kebanggaan mereka, lihat Yesus yang tadinya menyembuhkan orang, lihat Yesus yang tadinya membangkitkan orang, lihat Yesus yang tadi berjalan di atas air, lihat Yesus yang meneduhkan angin. Lihat banyak tanda-tanda yang heran yang ajaib. Yesus mengusir setan itu sekarang mati. Dan mereka sudah tidak punya harapan lagi. Karena itu malaikat tahu. Mereka datang ke kuburan karena di situ dikatakan jangan kamu takut. Mereka takut sekali menghadapi kehidupan ini. Kenapa? Pemimpin mereka menganggap Yesus sebagai pemimpin mereka sudah disalibkan. Tidak lama lagi pengikut-pengikutnya pun akan disalibkan. Ditegaskan dari mana? Ditegaskannya dari waktu Yesus disalibkan. Ada perempuan yang lihat Petrus, dia bilang begini, "Kamu juga salah satu pengikutnya." Ini dia, dari logatnya dia ketahuan salah satu pengikutnya. Tangkap dia juga, salibkan dia. Banyak orang yang boleh terguncang. Salah satu yang terguncang paling parah adalah Petrus. Dia yang selalu mau membela Yesus, dia yang selalu berdiri depan. Bahkan Yesus bilang begini, akan datang masanya saya akan diserahkan dan disalibkan. Dia tarik Yesus. Tuhan, sekali-kali itu tidak boleh. Tapi Yesus bilang begini, "Hai nyalain kau iblis." Karena dia tidak tahu ternyata iblis mencegah dia supaya nggak boleh disalibkan. Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa murid-muridnya mereka ke kuburan dengan harap-harap cemas. Mereka sangat takut sekali. Tapi ketika mereka sampai di kuburan, ada malaikat Tuhan yang duduk di situ dan berkata, "Jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu."
ditegaskan kembali. Yesus yang kamu salibkan itu, Yesus yang telah disalibkan itu tidak ada di sini. Kenapa dia tidak ada di sini? Sebab ia telah bangkit. Sama seperti dikatakannya, mari lihatlah tempat kuburan. Bahwa kebangkitan Yesus itu sebelumnya Yesus sudah mengatakan itu kepada mereka, tapi mereka tidak memahaminya. Kadangkala seperti itu juga kita dalam kehidupan Kristen. Ada firman Tuhan yang kita dengar, ada firman Tuhan yang kita rasa-rasanya kok kita pernah dengar, tapi kita tidak memahaminya. Sama orang-orang zaman itu pun demikian. Nah, hari ini saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, yang mau saya soroti atau yang saya mau angkat di sini adalah ia tidak ada di sini. Sedangkan Maria Magdalena berharap ia ada di situ. Kalau ia ada di situ, mereka boleh menaburkan bunga, mereka boleh berziarah, dan mungkin juga di situ juga mereka menangis, mereka berdoa, mereka mengenang peristiwa-peristiwa dulu. Tapi dia katakan, malaikatnya, saya tahu kalian cari dia yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini. Dia bangkit. Dan hari ini itu adalah bukti kepada kita merayakan Paskah. Karena kebangkitan Yesus. Dia bangkit dari kematian. Dia bangkit dari kubur yang tadinya mungkin memagari dia. Dari kubur yang itu sangat menakutkan. Karena paradigma, karena pemahaman orang Yahudi pada zaman itu, mereka belum pernah melihat orang yang mati dan bangkit. Orang yang mati dan mereka menganggap bahwa mungkin jangan-jangan tentara-tentara itu mencurinya. Jangan-jangan tentara-tentara itu menyembunyikannya. Karena dikatakan Alkitab, sewaktu Yesus mau dikuburkan, ada batu yang begitu besar harus terhalang dan termeterai. Tidak ada satupun kekuatan apapun untuk bisa membuat Yesus itu lolos dari kubur itu. Saudara, nah hari ini kita belajar, ia tidak ada di sini. Pertanyaan saya sekarang, ya kan? Pertanyaan saya sekarang adalah, kalau dia tidak ada di kuburan ini, pertanyaannya adalah dia ada di mana sekarang? Kalau sekarang ini, saudara, sekarang ini kita tahu, dan semua orang tahu bahwa Yesus sudah ada di surga. Tapi pada zaman itu, waktu peristiwa kejadian ini dituliskan, maka waktu malaikat itu mengatakan ini kepada Maria Magdalena dan Maria, maka dikatakan ia tidak ada di sini. Maka pertanyaan kita adalah, ia ada di mana? Dari situ kita akan mengurutkan ceritanya, maka kita temukan Yesus itu waktu sampaikan ini, malaikat itu sampaikan ini, sebenarnya menunjuk kepada tempat mana? Bapak Ibu bacakan itu di Matius pasal 28 ayat yang ke-7. Saya bacakan buat kita semua. Dan segera pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Malaikat ini menegaskan kembali kepada Maria Magdalena, pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia tidak ada di sini. Lalu pertanyaannya adalah, kalau begitu dia ada di mana? Malaikat itu memberikan jawaban, ia ada di mana, saudara? Ia akan mendahului kamu di Galilea. Amin ya. Dia mendahului kamu di Galilea. Katakan kepada murid-muridnya, pergi ke Galilea, karena dia sudah ada di Galilea. Ia tidak ada di sini. Kenapa? Karena ia ada di Galilea. Wow, sesuatu yang menarik buat kita cermati, sesuatu yang menarik. Saya senang ini, kenapa? Karena saya senang ngangkat ini adalah renungan yang saya boleh renungkan. Ya kan? Saya hampir dalam Badai Paskah itu saya siang malam merenungkan apa yang mau saya sampaikan. Dan yang saya mau sampaikan, saya baca ayat ini, lalu saya disoroti.
di searching begitu, disoroti, dan Tuhan katakan kepada saya untuk menekankan kepada ayat ini, dan saya mau amati itu. Nah saudara, pertanyaan kita sekarang, ia ada di Galilea. Amin. Yesus ada di Galilea. Dia bangkit dari kematian. Dia meninggalkan kematian. Dia meninggalkan kubur itu. Dia meninggalkan kesengsaraan itu. Dia meninggalkan kematian itu. Dan dia mendahului murid-muridnya. Ada di Galilea. Kubur ada sesuatu yang menakutkan. Kubur ada lambang kematian. Tapi ditinggalkan itu dan dia masuk ke Galilea. Dan dia mendahului murid-muridnya di sana. Pertanyaan kita sekarang adalah, ada apa di Galilea? Haleluya. Ada apa di Galilea sehingga Tuhan mau mendahului murid-muridnya di sana? Begitu dia bangkit, yang tempat pertama yang dia mau datangi adalah Galilea. Amin ya saudara. Kita bisa merenungkan itu. Dapatkah kita bisa merenungkan? Ada sesuatu yang spesial apa di tempat Galilea ketika Yesus melalui jalan Via Dolorosa yang begitu menyakitkan, melalui siksaan yang begitu menyakitkan. Waktu malam di Getsemani, ketika ia mau menyerahkan dirinya untuk disalibkan, dia sangat ketakutan. Bahkan dia memohon supaya kalau boleh cawan ini jangan ia minum. Dan akhirnya harus ia minum. Dan ia disesah, ia dipaku di kayu salib. Di sana dia merasakan bagaimana tuh, saudara perhatikan. Dia merasakan bagaimana Allah itu meninggalkan dia. Bagaimanapun susah-susahnya kita, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita perhatikan, Yesus sebagai manusia, dia pernah merasakan betapa sakitnya dia, betapa sedihnya dia, betapa susahnya dia, betapa beratnya hidupnya dia. Kenapa? Karena dia merasa Allah tidak ada di pihaknya dia. Dia merasa, Eli, Eli lama sabatani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau tidak menolong aku? Mengapa engkau tidak selamatkan aku? Mengapa engkau tidak datang dan membela aku? Itu adalah tempat di mana tengkorak itu, di kuburan itu, tempat-tempat itu dipertanyakan oleh Yesus. Dan saya percaya bahwa itu sesuatu yang buat kita pun kita alami dan kita rasakan. Kadangkala kita merasa seolah-olah Tuhan tidak mau menolong kita, seolah-olah kita sendirian, seolah-olah kita sudah tidak sanggup lagi. Tapi ketika Yesus bangkit dan mengalahkan itu semua, tempat pertama yang dikunjungi oleh Yesus adalah Galilea. Saya suka sekali dengan pola yang dibangun oleh Alkitab. Kenapa? Karena ternyata unik dan menarik untuk kita cermati. Nah, saudara saya kasih, ada apa di Galilea? Ya, kita mulai soroti. Mari kita buka di Matius, mari kita bandingkan. Di Galilea itu ada apa? Ada sesuatu yang berkesan, saudara. Saya percaya itu tempat sangat berkesan dan sangat terekam di benaknya Yesus sampai Yesus bangkit itu pun mau datang ke situ. Matius 4 pasal 4 ayat 18 sampai 22 menjelaskan itu kepada kita. Saya bacakan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka menyebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari situ, dilihatnya pula ada dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Haleluya. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus,
ternyata saudara di tempat Galilea ini ada sesuatu yang sangat menarik. Ia tidak ada di sini, ia tidak ada di kuburan ini, ia tidak ada di salib ini, ia tidak ada di tempat kesusahan ini, tapi ia ada di Galilea. Di Galilea saudara, yang pertama kita boleh temukan ada apa di sana. Matius 4 ayat 18 memberikan kepada kita bahwa berdasarkan ayat-ayat di atas, ayat yang tadi kita baca, maka kita temukan ada 4 alasan Yesus mau murid-muridnya menjumpa dia di Galilea. Apa artinya Galilea bagi Yesus? Yang pertama, Matius pasal 4 ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Di Galilea, ternyata saudara, Yesus sedang menusuri danau Galilea. Waktu itu Yesus sebelum mati dan sebelum bangkit, waktu itu masih bersama dengan mereka. Waktu itu Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea. Yesus dari jauh melihat ada 2 saudara yang sedang menebar jala, karena mereka penjala ikan waktu itu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ini adalah sebuah kisah yang unik yang perlu kita cermati. Dari sini saudara, saya punya gambaran begini. Kenapa Yesus itu mau pergi ke Galilea dan mendahului mereka? Karena di Galilea tempat pertama kalinya Yesus melihat kita. Galilea adalah tempat pertama kalinya Yesus melihat kepada Petrus dan saudaranya. Pertama kalinya Yesus melihat kita adalah di Galilea. Kenapa Yesus mendahului mereka di Galilea? Karena di situ pertama kalinya Yesus berjumpa dengan mereka. Amin saudara. Pertama kali kita berjumpa dengan Yesus, itu adalah tempat di mana Yesus pun mau selalu hadir di tempat itu. Amin. Oleh karena itu saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, mari kita pelihara waktu kita punya pengalaman pertama berjumpa dengan Yesus. Waktu kita punya pertama berjumpa dengan Yesus, ada sesuatu yang paling indah pasti kita rasakan dan sangat membekas di hati Yesus. Pertama kali berjumpa dengan murid-muridnya adalah di Danau Galilea. Dia melihat mereka. Saya jelaskan apa artinya itu bagi kita. Adalah tempat pertama kalinya kita berkenan di hatinya Tuhan. Itu artinya tempat pertamanya kalinya kita mendapat perkenanan Tuhan untuk menjumpai Tuhan. Mendapat perkenanan Tuhan untuk Tuhan memakai kita. Mendapat perkenanan Tuhan untuk Tuhan mengurapi kita. Mendapat perkenanan Tuhan untuk Tuhan mau memakai kita menjadi satu alat yang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara perhatikan di Alkitab, ada 3 contoh yang dimana mereka dapat perkenanan Tuhan. Yang pertama adalah Nuh mendapat perkenanan Tuhan. Dari orang zamannya, Nuh mendapat perkenanan di hati Tuhan. Nuh dan keluarganya berkenan pada zaman itu, mendapat perkenanan di hati Tuhan. Maka Nuh dan keluarganya mereka lolos dari air bah. Amin. Saudara, Yesus maupun sama kita hari ini saudara. Ketika kita pertama kali berkenan di hatinya Tuhan, Tuhan mau terus untuk datang di situ. Tempat itu Tuhan terus mau kunjungi. Supaya apa? Tuhan mau membuat kita selamat daripada masalah yang besar, selamat daripada air bah yang hari itu pun seluruh dunia waktu itu dikatakan makhluk itu semua sapu bersih, mati semua, tinggal keluarga Nuh. Amin ya. Saudara perhatikan, kita ada di dunia ini saat-saat ini. Mari kita belajar seperti Nuh hidup benar, Nuh hidup berkenan di hatinya Tuhan. Mari kita dapat perkenanan itu. Itu gak gampang saudara. Lalu yang tokoh yang kedua mendapat perkenanan adalah kita perhatikan adalah Daud. Daud mendapat perkenanan Tuhan. Ketika Saul ditolak oleh Tuhan, maka Tuhan berfirman kepada Samuel bahwa pergi dan akan mengurapi satu anak muda untuk menggantikan Saul. Artinya Daud mendapat perkenanan Tuhan. Ketika Daud mendapat perkenanan Tuhan, Bapak Ibu perhatikan di Alkitab bahwa Daud selama kehidupannya berperang, dia selalu mengalami kemenangan. Amin.
Bagaimana saudara? Karena Tuhan tahu bahwa kehidupan kita itu perlu adanya peperangan. Kehidupan kita itu ada begitu banyak hal yang mungkin menakutkan dan mencemaskan kita. Tapi Tuhan mau hadir di Galilea. Tuhan mau hadir di tempat pertama kalinya Dia berkenan kepada kita untuk kita temui. Tempat di mana kita pertama kalinya berjumpa dengan Yesus. Tempat pertama kalinya kita mengalami pertolongan Tuhan. Tempat pertama kalinya kita dijamah oleh Tuhan. Tuhan mau hadir ulang kembali kepada itu. Untuk apa saudara? Membuat kita kembali berkemenangan dalam kehidupan, menguatkan kita kembali, mengokohkan kita kembali. Amin. Sehingga kita tidak goyah. Mungkin kalau kita ada seperti Daud, Tuhan kembali datang, kita terus diperhadapkan dengan peperangan demi peperangan. Tapi Daud selalu menang dalam peperangan. Alkitab mencatatkan itu. Lalu tokoh yang ketiga, Bapak Ibu perhatikan, orang mendapat perkenanan adalah Ayub. Bahkan bukan siapa-siapa saudara, Tuhan sendiri mengakui itu. Iblis, lihat enggak anakku Ayub? Tidak ada seorang pun di muka bumi yang seperti dia. Yang dikatakan Alkitab, hidupnya benar, menjauhi kejahatan dan lain sebagainya. Dan kita perhatikan apa yang dilakukan Tuhan terhadap Ayub. Tuhan selalu memagari kehidupan. Amin. Tuhan mau hadir di Galilea karena Tuhan mau menegaskan perlindungannya kepada kita. Tuhan mau hadir di Galilea kembali karena tempat pertama kali Ia berjumpa dengan muridnya. Tempat pertama kali kita boleh berjumpa dengan Dia. Dia mau memagari kita. Dia mau membuat kita kembali dirangkul kembali dan menegaskan kepada kita, Dia selalu ada bersama dengan kita dalam kehidupan ini. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di Matius pasal yang ke-4 ayat 18. Kembali kita baca di ayat itu. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yang kedua, kenapa Yesus mau ada dan waktu Dia bangkit, tempat yang pertama dikunjungi adalah Galilea. Karena di Galilea, tempat di mana Yesus pertama kalinya melihat pekerjaan dari Petrus dan murid-muridnya. Artinya saudara, Yesus mau tegaskan kepada kita bahwa Dia ada dalam setiap pekerjaan kita. Bahwa pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita, Yesus sangat peduli dengan itu. Amin. Mungkin kita pikir bahwa itu adalah profesi kita. Itu adalah tempat di mana Yesus pertama kali melihat kita bekerja. Dan Yesus suka akan pekerjaan itu. Dan Yesus bilang, bahkan kita perhatikan, hari ini dia menggunakan pekerjaan itu. Hari ini kamu penjala ikan, tapi aku akan membuat kamu menjadi penjala manusia. Artinya apa? Lewat pekerjaanmu, lewat apa yang menjadi profesimu hari ini, Tuhan mau hadir di situ. Dan Tuhan mau bilang begini, menegaskan, aku ada selalu bersama dengan kamu dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam profesimu, dalam apapun yang kau kerjakan. Aku ada selalu bersamamu dan membuat itu berhasil. Amin saudara. Kita amin. Oleh karena itu hari ini saudara, semua lini kehidupan, semua bisnis usaha, semua apapun, terutama bisnis garment, kita perhatikan itu benar-benar ada banyak orang yang babak belur. Tapi Tuhan menegaskan kepada kita kebangkitannya pasca kita hari ini, menegaskan bahwa Yesus mau ada di bisnis kita, Yesus mau ada di pekerjaan kita, Yesus mau ada di pelayanan kita, Yesus mau ada dalam usahamu. Tidak usah kita takut. Amin saudara. Saya yakin, ini yang saya renungkan dan saya bersyukur bahwa kita melihat Tuhan itu ternyata waktu Dia bangkit, Dia masih ingat kepada profesi, Dia masih ingat kepada pekerjaan kita. Dia tidak melupakan itu. Maka Ia menyuruh murid, dulu aku mendahului kamu ke Galilea, kita jumpa kembali di sana, kita reuni kembali di sana. Ia mau menegaskan kembali kepada mereka apa? Kamu tetap bekerja,
kamu tetap berusaha, kamu tetap melakukan pekerjaanmu. Dan ketahuilah, aku melihat kamu selalu. Dari surga sana Tuhan melihat kita dan mengamati kita. Pekerjaan kita, Alkitab berkata, apa saja yang dijumpai oleh tanganmu dan dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Itu yang Tuhan mau tegaskan. Oleh karena itu kita tetap lakukan bagian kita. Kita berbisnis, kita berdagang, kita berusaha. Lakukan semampu kita. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan, kebangkitannya dia, hari pertama dia bangkit, dia mau mengajak muridnya reuni. Untuk apa? Menegaskan kepada mereka, profesi mereka ada di hatinya Tuhan. Amin. Usaha mereka ada di hati Tuhan. Pekerjaannya mereka itu pun Tuhan perhatikan. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang ketiga di Matius pasal keempat ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan aku akan kujadikan penjala manusia. Jadi yang kenapa Yesus menyuruh mereka mendahului mereka di Galilea, karena di Galilea ada tempat pertama kali Yesus mengajak kita untuk mengikut Dia. Tempat pertama kalinya Yesus mengajak murid-muridnya, ikutlah aku. Amin ya. Ikutlah aku. Kita bisa bayangkan bahwa Dia pencipta alam semesta. Dia yang menyerahkan tubuh, jiwa dan rohnya. Dia menyerahkan itu dan menggantikan kita di atas kayu salib. Dan Dia bangkit. Dan Dia yang pertama kali juga Dia mau menegaskan kepada kita bahwa panggilanmu, panggilan Tuhan untuk mengikut Dia, Tuhan akan terus serius bahwa benar engkau ketika engkau pilih dan engkau panggil dalam dunia, banyak orang menolak engkau, banyak orang mungkin mencerca engkau, banyak orang mungkin menghina engkau. Gara-gara kamu mengikut saya, banyak orang mungkin mengkucilkan engkau. Gara-gara kamu mengikut saya, banyak orang mungkin mencemoohkan engkau. Tapi ketahuilah, tempat itu adalah tempat yang pertama kali Tuhan waktu bangkit menegaskan kepada kita, kehadiran Tuhan selalu menyertai kita dalam panggilan kita. Amin. Saya percaya itu saudara. Oleh karena itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya sampai hari ini kenapa saya mau dalam pelayanan? Karena saya tahu Tuhan yang memanggil saya, Tuhan yang memilih saya, pasti Tuhan pun membela saya. Amin. Hari itu Tuhan bilangnya, ikutlah aku, tinggalkan itu dan ikutlah aku. Dia mau menegaskan kebangkitannya kepada kita hari ini, menegaskan kepada kita bahwa Tuhan serius dengan panggilannya kepada kita. Dia memilih kita dari sekian ribu orang ada di dunia ini, dan Dia memilih kita menjadi pengikutnya. Dia tahu itu berat. Amin. Hari Jumat kemarin saya sudah jelaskan itu kepada kita. Salib itu lambang kematian, lambang cemoohan, lambang olokan, lambang kebodohan, dan lambang sebagainya. Buat mereka dunia yang melihat kita bodoh, mereka dunia kita lihat kita itu sesuatu yang jahat. Mereka bahkan melihat kafir kita. Mereka mengkafir-kafirkan kita. Tapi hari ini Yesus datang di Galilea. Dia bangkit dan Dia mendahului kita di Galilea. Dia menunggu kita di Galilea. Yesus mau menegaskan kepada kita, Dia serius terhadap panggilannya kepada kita. Kemarin, hari Sabtu kemarin, saya melakukan baptisan air. Ada 5 orang, baik Michael dan juga Milan, Bu Aling dan juga 2 anaknya. Bu Aling bilang begini, Pak Kem, ada orang berpikir bahwa saya ketika terima Yesus dan dibaptis, dipikir saya dicuci otaknya. Benar saudara, karena mereka berpikir bahwa mengikut Yesus itu adalah sesuatu yang bodoh. Hari Jumat kemarin saya sudah uraikan itu. Sesuatu yang jahat mungkin. Atau mengikut Yesus itu adalah sesuatu yang dikatakan lambang ejekan dan olokan. Yesus melalui itu. Yesus diludahi, Yesus dicaci maki, Yesus tidak salah tapi Dia disalahkan. Tapi saya percaya bahwa kita yang berharga mengikut Yesus. Ketika kita mengikut Yesus, ada harga yang kita harus terima. Yaitu apa saudara? Penyangkalan diri ini. Dunia akan menolak kita, dunia akan mencemooh kita, dunia akan mengolok-olok kita, mengejek kita. Tapi Tuhan bilang begini, tempat di Galilea Tuhan pertama kalinya memanggil murid.
ikutlah aku. Hari ini engkau ikut Tuhan. Hari ini engkau terima Tuhan dan engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan serius dengan panggilannya kepada. Yang ketiga itu saudara, tempat pertama kali Yesus mengajak kita untuk mengikuti Dia. Artinya tempat pertama kali Yesus mengajak kita bekerja sama. Yang keempat, Matius pasal yang keempat ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Di Galilea, tempat pertama kali Yesus mengucapkan, ikut aku dan kamu saya jadikan penjala manusia. Ikut aku dan kamu saya jadikan. Sama seperti ini saudara. Saya andainya kayak gini saudara. Mungkin kita ada satu orang bos yang besar. Ada satu pengusaha yang hebat, yang terkenal di negara ini. Atau ada Presiden Republik Indonesia menelpon Bapak Ibu, memberitahu kepada siapa ya? Pak Kem masuk ke istana dan saya akan memperkerjakan Pak Kem di sana. Bangga enggak? Bangga. Jangankan saya, semua orang di seluruh dunia berharap jadi bagian daripada hal itu. Sama. Yesus pun sama. Hari ini saudara, tidak semua orang dipanggil dan mau dijadikan seperti itu. Dia yang punya alam semesta, dia yang punya hidup kita, dia yang punya berkat itu, dia yang punya segalanya. Tapi dia bilang begini, mari ikut aku dan saya jadikan kamu. Amin. Saya mempekerjakan kamu, saya mau mengubah kamu. Saya catat di sini saudara, tempat pertama kali Yesus mau mengajak kita untuk menjadi penjala manusia. Artinya lewat hidupmu ada hal-hal yang luar biasa yang kita akan alami dalam kehidupan ini. Ya kan? Tuhan bilang kepada Petrus dan teman-temannya, tempat pertama kalinya Yesus mau memanggil mereka dan Tuhan bilang kepada mereka, aku akan menjadikan kamu sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya, yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya, dan itu akan kamu lakukan. Yesus mau menegaskan itu di Galilea. Artinya apa? Paskah adalah Tuhan mau menegaskan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang hebat, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang takjub, hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang mustahil itu kita akan terus alami dalam kehidupan ini. Dari mana kita tahu itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus? Pernah enggak Bapak Ibu memperhatikan Petrus pernah berjalan di atas air? Adakah manusia pada zaman itu pernah melakukan itu? Tidak ada. Yesus menegaskan itu. Petrus yang kamu lihat berjalan di atas air itu kamu akan terus alami dalam kehidupanmu. Amin. Petrus gak bayangkan saudara, manusia bisa berjalan di atas air. Itu saudara, itu bukti pertama. Bukti yang kedua kepada Petrus, Petrus pernah berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Petrus gak bayangkan ketika dia menyampaikan firman Tuhan, ada 3.000 orang yang bertobat menerima Tuhan pada hari itu juga dan dibaptis. Saya gak nyangka kalau saya sekali berkhotbah berapa ribu orang yang bertobat. Saya aminkan itu. Yesus Paskah itu menegaskan itu kembali kepada kita. Yang ketiga Bapak Ibu perhatikan, bayangan Petrus bukan saja dia berkhotbah, tapi bayangannya dia lewat saudara. Luar biasa. Bayangannya waktu dia lewat menyembuhkan orang saudara. Hal-hal yang luar biasa. Kita bayangkan Petrus ya, Tuhan panggil dia menjadi, aku akan menjadikan kamu. Dan benar-benar saudara, Petrus alami, dia bisa berjalan di atas air, dia bisa berkhotbah dan orang lain bertobat, dan bayangan dia lewat bayangannya, orang yang sentuh kepada bayangannya sembuh. Apakah itu bukan sesuatu hebat? Hebat dan luar biasa. Itu menegaskan bahwa aku yang sama,
yang tadinya memanggil kamu di Galilea, yang tadinya melihat kamu di Galilea, melihat pekerjaanmu, melihat profesimu, melihat bisnismu, melihat usahamu, dan aku yang mengajak kamu untuk bekerja sama, aku yang mengajak kamu bermitra bersama. Aku jadikan kamu, dengan kata lain Paskah itu dikatakan ia tidak ada di sini sebab ia mendahului kamu di Galilea. Di Galilea kita akan diteguhkan kembali. Di Galilea kita akan dikokohkan kembali. Di Galilea kita akan dimotivasikan ulang. Di Galilea Tuhan menegaskan ulang tentang betapa seriusnya Dia dengan panggilannya kepada kita. Hari ini biarlah Paskah kita hari ini, kita harus ingat seperti apa yang dilakukan Yesus. Pertama kali Ia bangkit menuju ke Galilea, tempat di mana pertama kalinya Dia melihat kita. Tempat pertama kalinya Dia berjumpa dengan kita. Tempat pertama kalinya Dia melihat pekerjaan kita. Tempat pertama kalinya Dia mengajak kita ikut dengan Dia. Tempat pertama kalinya Dia mau katakan, aku mau menjadikan engkau sesuatu yang luar biasa. Amin. Paskah menegaskan itu kepada kita. Allah yang sama 2000 tahun yang lalu Dia melakukan itu kepada murid-muridnya. Allah yang sama hari ini, Dia ada di surga dan Dia memegang kunci kerajaan maut dan kunci kerajaan surga dan kunci kerajaan di bumi ini. Diserahkan kepada Dia dan kunci itu diberikan kepada kita. Di tempat Galilea Dia serahkan itu kepada murid-muridnya. Di tempat Galilea Dia memperbaiki kembali murid-muridnya. Sama hari ini, kalau engkau kembali goyah dalam imanmu. Hari ini kita mungkin begitu banyaknya hal dan peristiwa yang terjadi. Gara-gara COVID ini kita goyah. Gara-gara COVID ini kita mulai khawatir, cemas dan lain sebagainya. Tuhan menegaskan kembali, Paskah Tuhan ada di Galilea, tempat di mana pertama kali Tuhan menjumpai kita, tempat pertama kali Tuhan memanggil kita, tempat pertama kali Tuhan melihat pekerjaan kita, tempat pertama kalinya Tuhan mengajak kita dan mau menjadikan kita sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu hati dan berdoa. Bersyukur Bapa buat firman-Mu yang hari ini kami dengar dan kami terima. Meteraikan firman-Mu selalu dalam kehidupan kami. Bawa kami Bapa bukan sekedar mengerti, tapi mau untuk melakukannya dalam kehidupan ini. Sebagaimana Tuhan telah bangkit 2000 tahun yang lalu dan berikan firman ini kepada kami, bahwa Engkau tidak ada di kuburan, tapi Engkau ada di Galilea, tempat di mana Engkau pertama kali berjumpa dengan kami, tempat pertama kali Engkau melihat pekerjaan kami, tempat pertama kalinya Tuhan mengajak kami mengikuti Engkau, tempat pertama kalinya Engkau mau berkah firman bahwa Engkau menjadikan kami sesuatu yang luar biasa. Dan biarlah itu ditegaskan kembali kepada kami. Hari ini Tuhan, kami tahu Engkau sudah ada di surga. Biarlah kami terus serius dengan kehidupan ini dengan Engkau, karena kami tahu tempat di mana Tuhan mau berkenan adalah tempat di mana kasih mula-mula itu ada dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Berkati kami semua, berkati umat-Mu yang dengan setia mendengar firman-Mu hari ini. Berkat-Mu melimpah hidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dalam firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya bahwa Bapak Ibu boleh siapkan roti dan anggur yang ada, dan Bapak Ibu boleh taruh di depan, dan sama-sama Bapak Ibu dengan saya kita satu hati berdoa untuk memberkati roti dan anggur yang ada. Bapak Ibu boleh siapkan di rumah, beli roti tawar dan juga anggur atau warna merah, dan kita sama-sama masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Mari kita satu hati, dan Bapak Ibu boleh sudah taruh di depan. Mari kita satu hati berdoa untuk roti dan anggur. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, lewat Paskah ini hari ini kami memperingati di mana Engkau pernah bangkit dari kematian, dan Engkau pernah sehidangan dengan sebelum menyerahkan diri Engkau mati. Engkau berfirman kepada kami bahwa tubuh-Mu akan terpecah-pecah, darah-Mu akan tercurah. Biarlah lewat anggur dan roti dan anggur ini kami memperingati kematian-Mu selalu dalam kehidupan ini. Engkau rela berkorban bagi kami, Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami. Oleh karena berdoa Bapa, kuduskan dan berkati roti dan anggur ini dalam nama Yesus. Ketika kami makan roti dan anggur ini, kami boleh melihat tubuh-Mu di dalam kami, darah-Mu di dalam kami, menguasai kami, meliputi kami, menaungi kami selalu. Tubuh-Mu adalah benar-benar hidup adanya dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik, darah-Mu tercurah selalu untuk kami. Berdoa dan menguduskan roti dan anggur ini,
roti dan anggur umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan Kudus, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, kami semua dilawat lewat perjamuan kudus hari ini. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, boleh mengambil kembali roti yang Bapak Ibu sudah siapkan dan pegang di tangan kanan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu boleh dengarkan firman Tuhan yang saya bacakan buat Bapak Ibu. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika saudara percaya katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di atas kepala kita, tanda kita mengakui tubuh Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan bersama-sama dengan iman, ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikan kau kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, yang menjadikan kau warga kerajaan Allah yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku. Hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu boleh ngambil cawan Bapak Ibu, pegang di tangan kanan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala kita, tanda kita mengakui darah Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan dengan iman Bapak Ibu boleh mengikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak ada berada dalam kegelapan, melainkan dalam terang yang ajaib bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Segala kuasa kegelapan dihancurkan, hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku dan menjagai keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan, disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Naikkanlah ucapan syukurmu kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan karena Dia sudah menolong kita. Dia memanggil kita. Dia mau menjadikan kita sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana janjinya kepada murid-muridnya, biarlah janji itu pun Tuhan tegaskan kembali kepada kita hari ini. Kami bersyukur Bapa. Kami terima kasih. Pengorbananmu luar biasa bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapak yang baik.
roti dan anggur yang kami sudah makan dan minum. Biarlah itu Engkau ada di dalam kami di dalam Engkau. Kami dikuduskan selalu, kami dikuatkan, kami dimampukan. Kuasa kebangkitan-Mu boleh memulihkan kami. Kuasa kebangkitan-Mu boleh mengubahkan kami. Kuasa kebangkitan-Mu boleh hadir terus dalam kehidupan ini, sehingga kami boleh berkemenangan terus dalam kehidupan ini. Kami yang mengalami sakit dijamah sudah dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Tuhan tolong kami selalu. Keluarga kami, bisnis kami, usaha kami, apapun itu Tuhan tolong kami. Pekerjaan, pelayanan kami, tolong kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ada beberapa pengumuman gereja. Kembali lagi kita minggu depan ibadah live streaming seperti ini. Dan saya sebagai gembala mengucapkan selamat hidup baru buat kelima kekasih Tuhan yang sudah menyerahkan diri untuk dibaptis. Baik Michael maupun Milan, baik Ibu Aling, Ayumi, Angel. Yang hari Sabtu kemarin kita sudah melakukan baptisan air di Ancol. Dan teruslah ikuti pelajaran yang kita sudah belajar selama sebulan. Biarlah pelajaran itu membekas di hati Bapak Ibu. Sebagaimana murid-muridnya dipilih, dipanggil oleh Tuhan, mereka diteguhkan kembali. Tuhan serius dengan panggilannya kepadamu hari ini. Amin ya. Sukses selalu, diberkati selalu, dan sehat-sehat selalu dalam kehidupan kalian. Kiranya Tuhan selalu memberkati kalian. Dan buat Bapak Ibu yang lain, jemaat Tuhan yang lain yang mau hidup dibaptis, silakan me-WhatsApp saya. Dan juga mau menikah silakan me-WhatsApp. Ada 2 pasangan yang akan mau menikah di bulan September dan juga bulan Oktober. Dari sekarang Bapak Ibu boleh mendaftar sehingga saya bisa mengadakan kelas pranikah. Bulan April ini saya akan mulai kelas pranikah. Ada 1 kelas pranikah yang sudah jalan dan akan berakhir di bulan April. Dan nanti bulan Mei dan bulan April saya jalankan kelas yang kedua, akan berakhir di bulan Agustus. Tuhan tolong sehingga semua sudah berjalan yang baik. Kita juga ada rencana untuk 1 bulan sekali kita akan tatap muka di Hotel 88. Saya sedang usahakan untuk izin-izinnya dan hal-hal yang lain supaya kita tatap muka di Hotel 88 1 bulan sekali. Kita mulai dulu 1 bulan sekali. Nanti kalau sudah mendingan kita 1 bulan 2 kali. Kalau sudah mulai mendingan kita 1 bulan 3 kali. Lalu kita setiap minggu kita beribadah. Kita tahap demi tahap. Amin ya Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu yang lain, orang tua yang ada program pemerintah yang ada untuk vaksin, silakan ikuti. Dan kita juga sedang menantikan untuk divaksin juga. Tuhan tolong kita semua. Kita satu hati, kita berdoa. Dan buat Bapak Ibu yang memberikan persembahan dan perpuluhan, silakan lihat nomor rekening di layar yang ada dan juga di deskripsi yang ada. Kita satu hati, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Bapa dan kami berterima kasih buat hari ini. Tuhan begitu baik kepada kami, penolong kami, penebus kami hidup adanya. Pasca hari ini mengingatkan kami betapa Engkau tidak ada di kuburan lagi. Engkau sudah bangkit dan kebangkitan-Mu menegaskan kembali kepada kami. Engkau mau serius dengan panggilan kami. Engkau yang memilih kami, Engkau yang memanggil kami, Engkau yang menetapkan kami. Bahkan Engkau berfirman, Engkau mau menjadikan kami menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang berhasil, orang yang beruntung, orang yang mengalami perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan ini. Oleh karena berdoa Bapa, biarlah berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami hari ini. Pasca hari ini mengubahkan kehidupan kami. Pasca hari ini mengubahkan panggilan kami. Pasca hari ini memperbaharui hidup kami. Pasca hari ini menegaskan penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti bagi kami. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Oleh karena itu berdoa buat anak-anak-Mu yang menyaksikan hamba-Mu hari ini. Berkat-Mu melimpah hari ini. Meluangkan waktu mereka serius dengan Engkau dalam duduk, menonton dan menyaksikan hari ini. Melihat ini dari awal sampai selesai. Tuhan mau berdoa dan memberkati mereka. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus.
diberkatilah mereka selalu. Anak-anakmu yang sedang sakit, jamah pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang lemah kuatkan, mereka yang susah hiburkan Bapa dalam nama Yesus. Mereka yang sedang mengalami lesu dalam bisnis usaha, baik garmen maupun usaha apapun, hamba berdoa pulihkan itu kembali Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa dan menyerahkan orang tua yang ada. Oma Wesley Tarole selalu hamba berdoa tiap minggu. Tuhan selalu memberikan kekuatan, penghiburan. Tuhan selalu memberikan kemampuan khusus buat segala kelemahan tubuhnya. Kami halaukan itu semua dalam nama Yesus. Oma selalu sehat. Bahkan orang tua hambamu, baik mama maupun mami yang ada di Kertajaya maupun ada di Kupang, Tuhan sertai, Tuhan lindungi dalam nama Yesus. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan kuduskan selalu. Secara fisik memang kami lemah, tapi iman kami kuat. Berkati Papa dan Mama dari Ibu Desi, dari Desi juga Tuhan tolong, Tuhan besertai, Tuhan lindungi, Tuhan naungi, Tuhan bentengi selalu keluarga ini Bapa dalam nama Yesus. Ibu Damayanti, Ibu Helen, Ibu Kenket, Tuhan tolong juga dalam usia yang lanjut, biar mereka tetap kuat, mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Tolong senantiasa Bapa dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang lain yang sedang mengalami sakit penyakit, baik Mega, Tuhan tolong juga Bapa, biar Tuhan selalu menyertai dan melindunginya sehingga ia tetap sembuh secara total untuk kemuliaan nama dalam nama Yesus. Nah, kami berdoa Bapa dan menyerahkan anak-anakmu yang lain, anakmu Dev yang ada di garis depan penanganan COVID, Tuhan berkati, Tuhan naungi, Tuhan bentengi selalu. Anak-anakmu sedang merintis usaha, Tuhan campur tangan agar usaha dan berjalan baik. Anak-anakmu sedang baik Ibu Suryati, Tuhan tolong, Tuhan selalu memberikan penghiburan, Tuhan selalu memberikan kekuatan, Tuhan selalu memberikan semangat di dalamnya, biar dia tetap diberkati selalu dengan anak-anaknya. Berkati juga Bapak Atek, Tuhan berkati kehidupannya bersama dengan anaknya. Tuhan tolong, anaknya sedang kuliah, Tuhan tolong juga. Tuhan tolong juga pulihkan Bapak Atek Bapak. Mau berdoa juga buat Ibu Bong Kim Hyong dan Bapak Yanto Mas Judi. Tuhan berkati keluarga ini dalam usia lanjut, Tuhan selalu tolong, Tuhan berkati selalu. Ibu Herlita juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Bahkan anak-anakmu lain yang sedang hamil saat ini, baik Agnes maupun Lore, Tuhan tolong agar anak ini boleh lahir dengan normal tanpa kekurangan suatu apapun. Anak-anakmu yang sudah menyerahkan diri untuk dibaptis, doa hamba selalu buat mereka, kokohkan iman mereka selalu dalam Engkau. Langkah mereka untuk terima Engkau sebagai Yesus dan Juru Selamat, mereka sudah lakukan. Tuhan terus memberkatinya. Berkat atas kehidupan mereka itu dinyatakan selalu. Berkati Ibu Aling, berkati Michael, berkati Mian, berkati Ayumi, berkati Angel dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik, menyerahkan anak-anakmu yang telah memberikan persembahan dan perpuluhan. Biar Tuhan kuduskan tangan yang memberi, berkati mereka. Mereka memberi bukan karena paksaan, mereka memberi bukan karena dorongan yang lain, tapi mereka memberi karena iman, mereka memberi karena sukacita, mereka memberi dengan sukarela. Karena kami tahu betapa besarnya upah yang Tuhan siapkan bagi kami. Ada takaran yang kami pakai dan pergunakan untuk memberi. Tuhan berlipat gandakan itu bagi kami. Kami berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Anak-anakmu yang lain, Tuhan tolong Bapak campur tangan selalu buat jemaatmu, buat sidang jemaatmu. Rencana kami untuk melakukan ibadah tatap muka sebulan sekali di Hotel 88, Tuhan tolong dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan adanya, sehingga kami mulai ibadah secara normal kembali. Tuhan tolong Bapak, berkati kami, gereja kami, kirimkan jiwa-jiwa yang baru terus Tuhan tambahkan di gerejamu di GBI Double Silato Maintain. Kami percaya Tuhan akan kirimkan orang-orang yang hebat, yang luar biasa, akan Tuhan kirimkan di gerejamu, sehingga kami bisa melihat gereja ini akan bertumbuh berkembang untuk kemuliaan nama-Mu. Kami minta ini dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami menyerahkan kehidupan kami, rumah tangga kami, kesehatan kami, keluarga kami, anak kami, mantu kami, cucu kami, semuanya. Tuhan liputi kami, naungi kami selalu. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Tuhan, sebelumnya kami juga berdoa buat anak-anakmu di bulan Maret kemarin. Mereka boleh berulang tahun. Suami daripada Ibu Anel, Tuhan tolong juga, Tuhan berkati Bapak. Biar Tuhan selalu memberkati Pak Abui, sehingga Pak Abui selalu sehat selalu dalam bisnis dan usaha dan pekerjaan. Tuhan tolong. Bahkan anak-anakmu yang lain hamba tidak sebutkan namanya, Tuhan selalu menyertai mereka dalam ulang tahun. Anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Maret, hamba berdoa dan memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka. Tahun-tahun yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Penyertaan Tuhan yang sempurna ada di kehidupan mereka. Dalam berbisnis, berusaha, dalam apapun mereka lakukan. Kami percaya kalau Tuhan izinkan mereka punya usia yang ada, Tuhan akan membuka mereka terus untuk mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus.
Kami menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Berkati bangsa ini Bapa. Keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan keamanan yang ada Tuhan berkati. Baik roh-roh perongrong yang sedang melakukan teror terhadap gereja-Mu, bahkan terhadap bangsa ini, kami halaukan itu semua dalam nama Yesus. Biar negara Indonesia aman dalam pemerintahan-Mu. Sedang lakukan vaksin juga Tuhan tolong, agar vaksin ini dapat berjalan dengan baik. Semua kami boleh divaksin, sehingga kami akan melakukan kebiasaan-kebiasaan kami kembali secara normal kembali. Berkati bangsa ini Bapa, berkati bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Oleh mereka kami dapat bagian keselamatan, oleh mereka kami bisa terima keselamatan itu. Kami berdoa dan memberkati Israel dalam nama Yesus. Arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan, dan mari kita kembali melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima seluruh berkat Tuhan, dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Salam bagi kita semua.